Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita untuk terus-menerus memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang enggak terhingga dalam hidup kita selama ini. Dan sebagian besarnya nikmat itu kita nggak pernah minta, tapi Allah kasih. Salah satu nikmat yang kita nggak pernah minta dan Allah kasih dan sangat berharga itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kita dilahirkan dari orang tua Muslim, kita tinggal di lingkungan dan masyarakat yang mayoritas Muslim. Itu nikmat yang kita nggak pernah minta. Tapi karena Allah sayang sama kita, Allah kasih tetap buat kita. Kalau dibandingkan dengan orang lain yang mencari Islam itu dengan proses yang panjang, proses yang rumit, kayak Salman Al-Farisi yang harus jadi budak dulu untuk menemukan Islam, harus dijual dulu untuk menemukan Islam, harus dirampok dulu di tengah jalan untuk menemukan Islam. Kayak Suhaib bin Amr harus jatuh bangun dulu, harus miskin dulu untuk bisa mendapatkan Islam. Ada banyak proses yang dilalui orang lain dan sulit. Itu terjadi di zaman sahabat dan terjadi juga di zaman kita sekarang. Ada orang yang harus mengalami second life dulu untuk bisa mendapatkan Islam, harus mengalami pengalaman spiritual yang rumit dulu untuk bisa mendapatkan Islam, harus diputusin 10 kali dulu biar bisa taubat. Kan agak-agak berat ya. Nah kita mah belum diputusin udah taubat, habis taubat baru diputusin. Artinya kita dikasih nikmat itu sama Allah tanpa harus susah-susah. Lahir udah sebagai Muslim, orang tua dua-duanya Muslim, masyarakatnya mayoritas Muslim. Kebayang nggak kalau kita lahir sebagai Muslim, orang tua Muslim, tapi di Rohingya yang berislamnya susah banget. Makin kelihatan Islamnya, makin kelihatan solehnya, makin besar ancamannya. Dibakar hidup-hidup, digorok di depan keluarga, orang tua, pasangan dan anak perempuannya dinodai di depan dia, dan dia nggak bisa buat apa-apa. Berislam yang sangat luar biasa beratnya di sana. Atau di Suriah, di Palestina, yang Palestina mungkin udah hampir 1 abad dan lebih dari 60 tahun mereka dijajah. Atau nenek moyang kita lah yang berislam dulu di zaman Jepang dan Belanda susah. Sekarang kita Allah beri nikmat yang kita nggak minta. Lahir setelah Indonesia merdeka, lahir setelah masa-masa sulit ketika awal-awal Indonesia merdeka, lahir di lingkungan kaum muslimin yang mayoritasnya di Bandung pula. Karena ada beberapa wilayah di Indonesia yang berislam juga masih susah sampai sekarang. Dengan konflik-konflik sosial yang kadang-kadang, konflik horizontal yang kadang-kadang terjadi itu sampai kita ketakutan gitu. Kok ada di suatu wilayah yang umat Islam itu yang kayak dulu tahun 2000 berapa dulu, 2001 yang sempat rame tuh di Ambon, di Poso. Alhamdulillah kita di Bandung. Pernah minta nggak lahir sebagai orang Bandung? Nggak pernah. Tapi Allah kasih nikmat lahir sebagai orang Bandung. Dan saya aja orang Aceh cemburu sama orang Bandung. Alhamdulillah Allah takdirkan saya tinggal di Bandung. Ini nikmat yang besar. Tanpa saya mengeluh sebagai orang Aceh, karena itu juga nikmat yang luar biasa buat saya. Karena bisa dibilang itu sesuatu karunia. Tapi Bandung punya nikmat lain yang mungkin orang Aceh nggak punya. Orang Aceh punya nikmat lain yang jelas kita dilahirkan dalam suasana yang sangat nyaman. Berislamnya tuh nggak repot. Ini layak disyukuri oleh kita setiap hari. Karena kalau kita nggak mensyukuri ini, nanti Allah akan cabut satu aja. Bukan iman, bukan hidayah yang dicabut, tapi berislamnya yang dicabut. Nikmat berislamnya. Dibikin berislam kita susah. Dibikin berislam kita itu repot. Gampang banget buat Allah dimunculkan di antara kita seorang pemimpin yang zalim aja udah repot loh.
bikin taklim repot, mau ngaji repot, di sekolah pendidikan Islamnya dihapus segala macam kayak Turki beberapa waktu yang lalu. Itu kan berislamnya repot kan? Di Turki mau azan aja nggak boleh pakai bahasa Arab. Udah gitu isi dari azan itu ada dihapus beberapa kalimat-kalimat yang sakral dalam Islam, kayak kalimat hayya al falah misalnya, atau taklim khutbah mulai di setel sama negaranya sekuler, sehingga kita dengerin khutbah tuh kayak garing gitu. Lama-lama kegaringan yang dipelihara bertahun-tahun buat kita makin gak ngerti agama. Begitu gak ngerti agama, gampang frustasi, depresi, tingkat stres tinggi, mulai kasus-kasus bunuh diri meningkat. Ini berislam sudah dicabut nikmatnya oleh Allah kalau kita nggak syukurin. Nah, kita syukurin, alhamdulillah, atas nikmat iman, Islam, hidayah, lahir dalam lingkungan mayoritas muslim yang nyaman di Indonesia. Mudah-mudahan dengan kayak gitu Allah tambahkan nikmat berislam. Gimana Allah tambahkan nikmat berislam? Mengekspresikan keislaman itu disupport sama pemerintah. Karena mengekspresikan keislaman itu insya Allah nggak akan ganggu orang lain kok. Konsep agama Islam itu kan udah ideal banget ya. Nggak mungkin kita taat dengan agama kita terus ngeganggu agama lain, itu mustahil. Nggak ada dalam kamus Islam kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir ketika kita taat dengan syariat Islam, agama Islam. Ketika kita mengekspresikan keislaman kita, nggak usah khawatir. Justru itu jadi sebuah kebaikan, karena sifat dasar Islam itu rahmatan lil alamin. Makin orang Islam mengerti agamanya, makin dia rahmah kepada orang lain. Gak mungkin makin ngerti agama makin galak. Gak mungkin. Dia galaknya bukan ke orang lain, galaknya kepada kemungkaran. Nah, kalau itu memang semuanya harus kita galak. Bukan orang Islam doang, manusia mah harus galak kepada kebatilan, kemungkaran. Bahasa kita ya, kalau bahasa umumnya kejahatan, harus galak dong dengan kejahatan. Kalau nggak, kejahatan merajalela. Galak dengan kriminal yang luar biasa merajalela. Galak dengan orang yang membunuh bayi nggak berdosa, apa kurang? Emang nggak boleh galak? Bayi dibuang di kebun gitu, emang nggak boleh galak? Harus galak. Karena kalau nggak galak, kejahatan itu merajalela. Tapi bukan kepada orangnya, etnisnya, agamanya. Kita ngerti banget lah kayak gitu diajarkan oleh orang tua kita, ulama-ulama kita. Yang di atas semua itu diajarkan oleh nilai-nilai agama kita. Kita ngerti banget, gak usah diguruin dalam bab itu. Gak usah dikasih tahu, itu kita ngerti. Jadi makin kita berislam, insya Allah makin kita rahmah pada orang lain. Ini kalau kita syukurin, Allah akan angkat untuk kita pemimpin yang semakin kita syukuri, semakin baik pemimpinnya. Semakin kita syukuri nikmat berislam, semakin baik pemimpinnya. Kebayang gak sih enaknya kita jadi muslim? Ini cita-cita saya pribadi. Sholat, muazinnya wakil presiden kan? Hayya 'alas shalah. Lembut azannya. Siapa? Wakil presiden Istiqlal. Hayya 'alas shalah. Azan subuh, wakil gubernur, wakil wali kota. Imamnya wali kota, gubernur, presiden. Bacanya bukan al-ikhlas. Bacaannya itu ayat-ayat yang baper banget gitu. Al-ikhlas keren, cuman itu kesannya ya. Al-ikhlas kita nggak meremehkan sama sekali. Kesannya kesan orang yang baru belajar lah ya. Al-ikhlas. Ini bacaannya tuh bacaan ayat-ayat yang baper. Al-Haqqah, Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah. Kebayang nggak presiden? La uqsimu biyaumil qiyamah. Wah, takbir saya teh. Sujud syukur tuh kalau dapat presiden kayak gitu tuh. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wah, itu benar-benar nikmat dari langit untuk bangsa Indonesia tuh. Nikmat dari langit tuh untuk warga Jawa Barat. Nikmat dari langit tuh untuk warga Bandung. Kalau imam kita adalah, jangan dipisahin lagi imam masjid dengan imam pemerintahan, karena dalam Islam nggak ada pemisahan tentang itu. Dulu Abu Bakar ya imam juga, Umar ya imam juga dengan kapasitasnya. Puncaknya Utsman dan Ali, karena Utsman ini ulama Al-Quran, Ali ini ulama banyak ilmu dalam Islam. Sampai seorang presiden kayak Utsman tuh lagi ngajarin Al-Quran di dalam Masjid Istiqlal,
namanya dulu Nabawi. Di Masjid Istiqlal lagi ngajarin Quran nih, tiba-tiba datang murid di pintu masjid, nggak sengaja ngelihat cewek lagi lewat, kesingkap jilbabnya karena angin. Dia pikir karena nggak sengaja, sekilas cuma lampu doang, nggak istighfar. Itu mas sepele gitu, receh, dosa receh. Masuklah dia ke masjid. Presiden bilang gini, kenapa ada yang masuk ke dalam majelis kita sementara di dalam matanya masih ada bekas dosa? Ini presiden punya telepati yang luar biasa nih. Kenapa masuk ke dalam majelis kita seseorang yang di matanya masih ada bekas dosa? Orang itu nanya, ya Amirul Mukminin, apakah telah turun wahyu kepada anda sementara tidak ada lagi wahyu setelah Rasulullah? Maksudnya gimana anda tahu saya baru melihat dosa di luar, padahal nggak ada yang lihat selain saya sendiri gitu. Kata Utsman bin Affan, ittaqu farasatal mu'min, hati-hati dengan farasah, jadi bahasa Indonesia firasat, hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Presiden segitu firasatnya coba, sampai dosa yang dia nggak lihat tahu, kan berarti keren banget nih presiden. Dan ini adalah wujud dari kesolehan masyarakat. Makanya Allah berilah pemimpin yang soleh untuk mereka, karena pemimpin itu gambaran dari kita. Kalau bahasa Nabi itu, pemimpin adalah hasil dari gimana masyarakatnya. Kalau pedagang-pedagang pada jujur, Allah kasih pemimpin yang jujur. Jadi jangan selalu hanya nyalahin pemimpin. Jangan-jangan pemimpin kita banyak yang korupsi karena pedagang juga dalam kelas yang lebih kecil nggak jujur dagangannya gitu kan. Beli buah naga, dari pas kita lewat tulisannya 1 kilo 10.000. Pas kita berhenti, Pak yang 10.000 yang itu. Loh, ternyata 10.000 di bawah nggak kelihatan. Yang di display 20.000, tapi tulisnya 10.000. Gimana kita mau dapat pemimpin yang jujur? Bukankah salah satu cara Allah menghukum masyarakat yang curang adalah dengan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang curang, dan Allah tahan air hujan? Itu hukuman. Jadi bukan dari pemimpinnya, balik lagi kepada kita. Syukuri nikmat itu. Itu kemenangan dakwah buat saya ya. Saya nggak tahu masalah politik, tapi dari angle saya sebagai orang sebutnya ustadz nih, harapan besar saya tuh pengen banget sholat suasananya kayak di Masjid Nabawi di zaman para khulafaur rasyidin. Itu keren banget. Yang azannya wakil presiden, wakil gubernur, wakil wali kota, yang imamnya adalah orang nomor satunya, dengan bacaan yang fasih, dan dia menghayati bacaan itu. Dan insya Allah ini bukan berarti jangan politisasi agama. Enggak sama sekali, bukan urusan itu. Apa salahnya kita berharap pemimpin kita bacaan Al-Qurannya bagus kan? Bukankah itu bagian dari kesolehan kita dalam menerapkan agama Allah? Dan itu bukan hal yang berlebihan. Buat apa bacaan bagus tapi korupsi? Ya insya Allah itu kan bacaan bagus indikasi bahwa dia udah gak korupsi. Kita berharapnya kayak gitu, itu puncaknya. Saya nggak perlu ngomongin bab korupsi, bab empati segala macam. Pastinya mudah-mudahan itu wajah displaynya adalah bacaan bagus, tapi karakternya pastinya jujur, merakyat, adil, kayak gitu-gitulah. Sekarang kita syukurin dulu nih nikmat berislam kita. Mudah-mudahan Allah terus memberi petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita dan mengangkat untuk kita pemimpin-pemimpin yang seperti harapan-harapan orang yang beriman. Terus kemudian sholawat dan salam kasih prolog untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Benar-benar kita coba setiap hari belajar, teman-teman, belajar mencintai Nabi. Yang paling layak dicintai dalam hidup kita itu pertama Allah, kedua Nabi, ketiga orang tua, keempat mantan. Nah, nggak masuk lah. Keempat adalah pasangan dan keluarga kita, qurrata ayun. Kalau yang belum punya minimal 3 dulu lah. Allah, Nabi, dan orang tua. Itu urutan. Ini bukan acak, urutan. Jadi kayaknya nggak fair kalau kita cinta banget sama orang tua kita, apalagi cinta banget dengan tuh. Tapi ke Allah Rasulnya tuh kayak nggak ada greget-gregetnya, biasa-biasa aja. Giliran nama dia disebutin, kita langsung kayak giliran nama Allah disebutin biasa aja, nggak ada rasa wajilat qulubuhum. Nah, ini kayak nggak fair menurut saya. Belajar deh, pelan-pelan dibangun itu takjub sama Allah. Ingat betapa baiknya Allah sama kita. Takjub
takjub sama Nabi, ingat betapa baiknya Nabi sama kita. Kalau saya sekarang membiasakan setiap, karena saya pengen respect banget sama Nabi semampu saya, kalau sholat sama Nabi itu saya takzim, menghargai. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina, takzim banget. Kenapa? Sosok yang memang layak ditakzimin. Gak usah kita, malaikat aja takzim sama Nabi. Apa takzimnya? Kayak apa, hormat banget ya, respect banget. Malaikat aja respect banget sama Nabi Muhammad. Malaikat tuh sayang banget sama Nabi. Sampai Jibril tuh pas ngedampingin Nabi wafat, Nabi lagi sakaratul maut, Jibril buang muka. Nabi tanya, ya Jibril, kamu kencing ngeliat wajah saya? Enggak ya Rasul, saya nggak tega. Kayak seorang ayah yang anaknya lagi mau diinfus, bayinya lagi diinfus, lagi disuntik, kan nggak tega banget kan ngelihatnya ya. Kayak gitulah Jibril kepada Rasulullah SAW. Nggak tega Jibril mau ngelihat Nabi lagi diinfus, maksudnya lagi ditarik nyawanya. Apalagi Aisyah yang mangkuin Nabi, apalagi istri-istri Nabi yang lain yang ngelihat Nabi dalam keadaan susah, di keringat beliau, keringat dingin karena sakaratul maut. Nabi dalam keadaan kayak gitu, yang diingat siapa? Kita, ummati. Ya Allah, gimana? Karena Nabi pengen make sure ke Allah kalau nanti di akhirat beliau bisa mensyafaati kita. Itu deal-dealannya Nabi terakhir. Maaf, saya nggak mau promosi. Saya juga nggak nonton. Cari di YouTube. Deal-dealan Nabi sama Allah yang terakhir itu adalah make sure kalau Nabi itu bisa syafaatin umatnya. Itu tuh deal-dealan Nabi sama Allah yang terakhir. Ya Allah, beri saya kesempatan mensyafaati umat saya, beri kesempatan umat saya masuk surga duluan, umat saya, sampai Allah ya, baru tenang beliau kembali kepada Allah. Itu permintaan terakhir Nabi. Kalau kita kan permintaan terakhir mungkin gak akan keingat orang lain. Jangankan orang lain, mungkin keluarga aja nggak ingat, pasti diri sendiri yang kita pikirin kan. Kalau Nabi yang dipikirin orang yang nggak kenal sama beliau. Terus kita kenapa masih kikir untuk berselawat sama beliau? Beliau aja yang nggak kenal sama kita terus berusaha untuk memberi syafaat buat kita, masa selawat aja males? Sallallahu alaihi wasallam. Dan kenabian beliau memang luar biasa. Saya baru dengar ada sebuah cerita nih, keren nih. Dulu tuh ada seorang laki-laki namanya Ahban ini penggembala domba gitu, lagi menggembala domba ya. Tiba-tiba ada seekor serigala naik ke atas puncak bukit, terus bicara kayak manusia. Ini di zaman Nabi. Seekor serigala naik ke atas bukit, melihat domba yang banyak digembalain sama Ahban. Dia bilang, ya Ahban, kenapa kamu menghalangi dan menghalangi saya dari rezeki yang Allah tentukan untuk saya? Kata serigala, mana rezekinya? Domba kan dikawal terus sama Ahban nih, sehingga serigala nggak bisa mendekat, sehingga serigala ngeluh gitu, curhat gitu teh. Wahai Ahban, Ahban gitu, kenapa kamu menghalang-halangi rezeki Allah untuk saya berupa domba-domba? Ahban lihat kanan kiri, mana orang yang ngomong? Kata serigala, saya, kata serigala teh. Oh kamu? Ajaban, mengagumkan sekali serigala bisa bicara seperti manusia. Kata Ahban, kata serigala, ada yang lebih mengagumkan daripada ini. Apa? Ada seorang laki-laki di Madinah dan dia adalah utusan Allah. Dialah yang paling mengagumkan, lebih gempar daripada serigala bisa ngomong. Beneran. Nih Ahban ini orang Madinah, dia nggak tahu tentang kenabian Rasulullah. Pulanglah dia ke kampungnya, dia nanya tentang Muhammad, tentang kenabian. Datanglah kepada Rasulullah. Begitu Ahban bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah tersenyum dan mengatakan, apa yang dikatakan serigala itu kepada wahai Ahban? Dia makin kaget. Ya Muhammad, bagaimana kamu tahu tentang apa yang saya bicarakan dengan serigala? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu segala sesuatu. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Banyak banget bukti-bukti kebesaran itu. Jadi nggak usah ragu lagi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, orang terpilih yang Allah aja udah maafin kesalahan beliau, tapi nggak menyebutkan kesalahannya. Tapi Allah maafin, tapi nggak disebutin kesalahannya. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman
bisa berislam dengan nyaman, berarti negeri itu dapat nikmat yang paling besar yang pernah diberikan kepada manusia. Karena dikasih harta, belum tentu negeri itu nyaman. Buktinya beberapa negara maju yang kita lihat futuristik banget, angka bunuh dirinya tinggi. Bukan berarti nggak penting ya, penting. Cuman itu doang nggak cukup. Dikasih alam yang indah, kalau nggak bisa dikelola malah jadi musibah. Tapi kalau dikasih keislaman dan hidayah, maka Allah SWT akan cukupkan yang lain-lain. Harta akan diberkahi, alam akan diberkahi, sosialnya akan diberkahi. Semua jadi berkah gara-gara keislaman. Tapi kalau Islam dicabut, keberkahan itu juga akan hilang. Walaupun kita punya materi-materi itu. Sama kayak keluarga. Kalau keluarganya soleh, Allah cukupkan rezekinya, Allah bahagiakan hatinya, Allah sehatkan tubuhnya, Allah nyamankan suasana keluarganya. Tapi kalau orang dikasih harta doang tapi nggak dikasih kesolehan di dalam keluarga itu, justru harta penyebab kekacauan di dalam keluarga itu. Syukuri nikmat berislam. Yang kedua, cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhirat kita bisa benar-benar menatap wajah Nabi. Oh, ini yang namanya Rasulullah Muhammad. Pantesan kok seluruh dunia itu kagum kepada beliau. Tajdid, perbaharui. Kalau saya memperbaharuinya kadang-kadang selain dengan baca sirah, baca hadis, karena iman kita kan lemah ya, harus di charge itu bukan mingguan, bulanan, harian kayaknya. Kalau sahabat mingguan cukup, kita harian karena cepat banget dropnya. Kayak handphone udah rusak, baru dicas udah ngedrop. Tadi siang baru dicas, jam 2 siang, jam 1 dicas, jam 2 udah tinggal 5%. Nih handphone hati kita ini lagi ngedrop. Cas lagi. Salah satunya saya kadang-kadang ngecasnya lewat kayak nasyid lagu-lagu tentang keistimewaan Nabi, kayak Nabi itu tersenyum. Tadi sore pas lagi dalam sini di mobil dengerin tabassum atau tabassam. Nabi itu suka senyum. Kenapa kamu kok kerung? Kan bahasa liriknya. Nabi aja suka senyum. Bah, kenapa tuh? Coba dulu baik gitu ya. Oh ya udah, saya lagi di mobil. Tadinya gini. Nabi aja tersenyum. Itu mendoktrin loh, ke bawah loh. Makanya lagu itu penting juga ya. Jadi buat seniman-seniman, para musisi nih, saya support sebetulnya dengan bakat seni, musisi atau apa, selama itu didedikasikan buat hal yang keren. Terus Nabi, laukana bainana, Nabi seandainya Nabi ada di tengah-tengah kita, itu benar-benar haru loh, refresh. Kayak kita nge-refresh semangat dengan mantan lewat lagu-lagu melo kan ya. Begitu dengar backsound aja, nggak usah lagu backsound sebuah booster tentang yang kayak gitu-gitu Tokyo Cinderella Story atau apalah kayak gitu-gitulah yang saya nggak ngerti, Koreaan lah, Jepanan. Kok jadi kayak ingat lagi yang dulu, terus tiba-tiba yang tadi kayak perasaan tadi asik-asik aja, tiba-tiba pas dengar lagu itu jadi kayak keinget lagi dia yang menyakiti hati kita 20 tahun yang lalu gitu. Pasti diingat aja. Kenapa kok bisa ke refresh lagu kan? Dengerin deh lagu-lagu tentang Nabi biar kita jadi selawat-selawat tentang Nabi biar kita kayak refresh hati. Gak tahu teman-teman ya, kalau saya jujur pribadi ini kalau dengar lagu-lagu tertentu tuh bisa kayak apa gitu. Apalagi lagunya, sebutlah misalnya lagu Cinta Kita Berakhir dari Januari gitu-gitu kan, itu kan sama lagi Januarinya. Gak usah ketawa. Kan itu kayak kena banget, sama banget ya kisahnya sama saya, suka ke bawah-bawah gitu. Belum lagi nanti lagu-lagu yang pokoknya lagu-lagu mellow tuh bisa bikin refresh semangat rasa kita. Kenapa nggak lagu tentang Nabi Muhammad SAW? Selain pastinya sirah, hadis, sholawat udah pasti lah itu mah. Karena gimana juga kita butuh entertain manusiawi. Dan Allah menciptakan itu untuk kita nikmati. Oke, kita bahas tentang empati. Buat saya, menurut saya nih, dalam bergaul kita terapin 2 standar sikap. Sikap kita ke orang sama sikap orang ke kita.
kepada kita. Itu dua standar yang berbeda, jangan disamain dan jangan dibalik. Kalau sikap kita ke orang, maka sikap yang paling baik kita tunjukkan itu adalah sikap empati. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ra'fah. Apa itu ra'fah? Pengertian. Ra'fah itu jaga perasaan. Ra'fah itu nggak pengen ngerepotin. Ra'fah itu nggak pengen nyakitin. Ra'fah itu nggak pengen nyinggung. Ra'fah itu nggak pengen ngebebanin. Mungkin salah satunya empati. Itu sikap kita ke orang lain. Ini yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Tapi kalau orang ke kita, sikap kita adalah syarhus sadar. Apa syarhus sadar? Lapang dada, legowo kalau kata orang Jawa. Syarhus sadar. Alam nasyrah laka sadrak. Kalau kita ke orang, ra'fah, jaga perasaan dia. Kalau orang ke kita, lapang dada. Jangan dibalik. Kalau kita ke orang, berharap dia lapang dada. Kalau dia ke kita, berharap dia empati. Ini egois nih. Ra'fah dong. Jangan. Kalau orang ke kita, jangan minta dia supaya ra'fah, tapi minta supaya kita bisa berlapang dada terhadap kekurangan dia. Kan enak nih. Tapi giliran kita ke dia, kita ra'fah. Tapi kalau dibalik, giliran orang ke kita, harusnya dia ra'fah sama saya Ustaz, tapi dia tuh gak pengertian banget. Ini kebalik. Terus giliran kita ke orang lain, ya dia harusnya kan berlapang dada. Kan saya manusia biasa. Dibalik lagi. Sikap ini yang selama ini ketukar. Jadilah banyak chaos. Kita dengan pasangan, kita dengan teman kos-kosan, dengan teman kuliah, dengan dosen, dengan murid, dengan orang tua bahkan. Orang tua meminta anaknya supaya ra'fah kepada dia, dan dia berharap anaknya juga lapang dada terhadap dirinya. Ini nih, anak juga kayak gitu, orang tua gak bisa. Makanya empati itu saya berharap gak bisa utuh kalau kita hanya bahas empati. Takutnya nanti kita berharap orang lain yang empati ke kita. Kayak gitu, kita yang empati ke orang lain. Makanya ada hadis kita ke orang, ada hadis orang ke kita. Kayak yang dulu saya bilang, hadis tentang doa orang terzalimi itu diijabah kan ya. Itu buat siapa? Itu bukan hadis buat wahai orang-orang yang sedang terzalimi, terutama yang baru aja diputusin dengan bahasa-bahasa yang gak enak. Bukan untuk mereka, untuk yang mutusin. Lo yang menzalimi, doa orang yang terzalimi itu diijabah loh, hati-hati gitu. Jadi jangan dibalik angle-nya, sehingga kita gak menjadi orang yang hanya menuntut hak. Kalau semua orang menuntut hak, kayak misalnya pemerintah, rakyat itu harusnya taat kepada pemerintah, rakyat juga, pemerintah harusnya adil kepada rakyat. Kan semuanya menuntut hak. Kenapa nggak dibalik? Pemerintah ngomongnya, maaf ya rakyat, saya belum adil kepada kalian. Rakyat juga, maaf ya kita belum selalu taat, sama suka demo aja, suka marah-marah misalnya. Kan gitu kan, harusnya dua-duanya saling memberi kewajiban, memberi hak, bukan menuntut hak. Apalagi kalau udah berpasangan nanti. Istri ngumpulin hari-hari suami ngumpulin hari-hari istri. Nggak beres-beres nih urusan ini. Pah, kata Nabi juga, kata istrinya, perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut. Tuh, kata Nabi, Pah. Mah, kata Nabi juga, kalau saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh tuh istri sujud kepada suami. Mama pernah nggak sujud sama papa? Capek. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi sikap kita itu ada dua dalam bergaul, dalam bersosial. Kalau bahasa dakwah dalam bermuamalah. Pertama, sikap kita ke orang lain adalah ra'fah. Kalau ditanya dalil mah sebetulnya ada, dan jelas banget di Al-Quran. Allah menyebutkan pertama, kalau di dalam surat Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin. Nabi Muhammad itu adalah teladan paling ideal dalam masalah muamalah, akhlak paling ideal. Tinggal kita contohin aja gimana Nabi ke orang lain, gimana Nabi dari orang lain ke beliau. Kalau beliau ke orang lain disebutin oleh Allah di surat At-Taubah 128 tuh, akhir surat At-Taubah, bil mu'minina raufun rahim. Dan Muhammad itu kepada orang yang beriman raufun. Rauf itu dari kata ra'fah. Raufun
Dari kata ra'fah. Apa arti ra'fah? Jaga perasaan orang banget, empati banget, pengertian banget. Itu kalau beliau ke orang lain. Saking pengertiannya Nabi ke orang lain, sampai-sampai Nabi itu jadi sering jadi kayak ngeberatin diri sendiri, jadi kayak korban gitu demi menjaga perasaan orang. Kalau ada sahabat bikin salah, Nabi nggak akan langsung negur beliau di depan umum, negur orang itu di depan umum. Kan ini berarti kita dalam kehidupan sosmed kita kan, kalau misalnya ada postingan yang kayak gimana menurut kita keliru, jangan di komen negurnya, di DM. Tapi DM-nya nggak dibaca Ustadz, japri, nggak di-read juga Ustadz, doa aja. Mudah-mudahan Allah kasih dia digerakkan untuk membaca. Kalau nggak lewat siapa gitu, teman dekat, pokoknya jangan di depan umum deh. Itu kalaupun masukan kita benar, jangan-jangan udah ramai di depan umum ternyata salah pula. Ini kan berarti kita kayak agak-agak konyol gitu kan ya. Kenapa? Karena kita nggak jaga perasaan orang lain. Jangan sampai kita terbiasa, walaupun sosmed itu kan terbuka ya, siapa aja bisa ya, tapi tetap muslim, ada etikanya. Jangan sampai kita terbiasa dengan sosmed yang terbuka, akhirnya bebas mau ngucapin apa aja, sampai kata-kata yang nggak pantas juga keluar. Kayak tadi saya baru nge-delete beberapa komen dari postingan saya yang kemarin kan, yang masalah daya kolot. Ada yang komen sampai kata-katanya nggak enak gitu, saya delete. Kenapa? Kok masa di komen ada istilah nama hewan di situ teh? Kan nggak pas gitu. Terus ada yang istilahnya mencela apa segala macam. Ini kayaknya orang yang nggak ngerti lah, nggak tahu dari mana asalnya. Udah aja saya delete, sekalian orangnya di blok. Kenapa saya blok? Bukan benci sama orangnya, dia udah nggak benar cara bermedia sosial, dan ini nggak sehat buat yang lain, ini harus dihentikan. Tapi saya nggak mau ngerespon ya kayak gitu-gitu, males, jadi malah rame. Nah ini namanya empati, jaga perasaan, pengertian sama apa orang lain rasain. Tempatkan diri kita, kalau saya diginiin nyaman nggak ya? Nah kayak gitu. Ra'fah bil mu'minina raufur rahim, sangat menjaga perasaan. Jangankan perasaan manusia, tapi perasaan hewan aja dijaga loh. Perasaan hewan ya. Sampai ada hadis kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu, larangan berbicara atau bercakap-cakap di atas kendaraan. Maksud kendaraan di situ hewan tunggangan. Dilarang dalam Islam itu dua orang laki-laki sambil naik di atas hewan tunggangannya, terus hewannya berdiri aja nganggur, kita ngobrol gitu. Nggak boleh dalam Islam. Kalau pengen ngobrol yang lama, apalagi ngopi-ngopi, udah aja turun dari hewan, biar hewan itu cari makan, istirahat dulu. Dia mungkin mau berebah atau ngapain gitu, ngelurusin kakinya apa, capek kan. Ya mau apa, dia pengen jauh-jauh juga, bukan kita doang yang pengen santai. Biarin dia istirahat. Jadi kita ngopi-ngopinya di bawah, jangan sampai ngopi-ngopi di atas, ngobrol terus nunjukin, oh ini ada masalah lagi trending topik, tapi di atas hewannya kan bete di bawah. Ya ngapain sih kan lama-lama amat, gua juga pengen makan atau ngapain gitu. Itu ada hadisnya, saking Nabi ra'fah. Dengan hewan aja ra'fah. Dengan tumbuhan Nabi ra'fah. Kan dulu tuh Nabi kalau khutbah berdirinya di atas satu pohon korma nih. Kebenaran pohon kormanya kayak agak miring melintang gitu. Nabi berdiri di atas pohon korma untuk khutbah. Begitu kaum muslimin sudah mulai agak mampu nih, dibikinlah mimbar untuk Nabi. Yang sekarang di Raudhah tuh dibikin mimbar, sehingga Nabi khutbah tidak lagi berdiri di atas pohon korma. Maka pohon itu pun menangis. Nangis kayak anak bayi. Nabi maaf, langsung turun dari mimbar, duduk lagi di atas pohon itu. Pohon itu diam. Manja banget kan pohon sama Nabi teh. Kira-kira istrinya gimana? Pohon aja gitu. Masya Allah ya, sosok Nabi ya. Pohon aja pengen manja sama beliau, gimana istrinya? Kita pohon aja malas didudukin sama kita. Malas banget. Kucing aja lari dari kita. Kalau Nabi kucing datang, sampai serigala aja ngomong, merekomendasi. Jadi serigala kayak testimoni gitu tentang Nabi. Serigala testimoni, kan dia serigala ini kan binatang buas, tapi mentestimoniin Rasulullah SAW. Kenapa?
Karena semua alam mencintai beliau. Hanya yang fitrahnya sudah berubah yang tidak mencintai beliau. Kalau yang masih sesuai fitrah, manusia, jin, hewan, tumbuhan, semesta, yang masih fitrah nih, cinta pasti sama Nabi. Hanya hati-hati yang sudah berubah, tidak lagi fitrah, yang tidak cinta kepada Nabi. Rofah. Kayak kita Rofah, kalau misalnya kita beda pendapat nih. Dalam satu grup tuh teman kita ada yang misalnya dia tuh sebutlah kalau sholat misalnya dia tuh kayak pakai sarung. Yang satu lagi santai, nggak pakai sarung, yang penting sopan. Jangan sampai kita broadcast di grup itu tentang hal-hal yang menyinggung perasaan teman kita yang berbeda cara ritual. Yang satu tahlilan, yang satu tidak. Yang satu mauludan, yang satu tidak. Yang satu mungkin ngerokok, yang satu enggak. Gak usah dibahas di depan orang banyak. Saya sampai kadang-kadang bingung ngejawabnya. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, apa hukum rokok? Gimana nih jawabnya nih? Karena dia sedang ngerokok, nanya hukum rokok di depan orang banyak. Kalau saya bilang boleh, saya berpendapat rokok itu nggak boleh, apalagi di depan umum kalau misalnya mengganggu orang lain. Tapi kalau saya nggak jawab, kalau saya nggak jawab, itu jadi kayak dia nanya, dibikin harai gitu, dibikin ketawa aja, dibikin kayak canda gitu. Kenapa? Saya nggak mau jawab pertanyaan-pertanyaan pribadi di depan umum. Apalagi kalau misalnya di sosmed, yang saya tahu mungkin followers kita juga macam-macam kan karakternya. Masa ditanya di depan umum saya harus jawab, ini agak-agak bahaya nih. Sehingga yang kayak gini-gini namanya Rofah, harus mikir banget ini gimana nanti dia perasaannya. Kayak kadang-kadang Rofahnya misalnya kita ke guru atau kita ke orang lain. Saya pernah jadi kebayang sekarang gimana Nabi itu luar biasa ya, jaga perasaan sahabat. Kayak saya pas lagi jalan kemana, orang minta foto, Ustaz, boleh foto? Kadang-kadang lagi capek banget, kadang-kadang lagi sibuk, bahkan kadang-kadang lagi makan gini, pas mau Ustaz, boleh foto? Oh iya, foto. Jadi saya pengen Rofah ke dia. Dia juga, kalau kita jadi sebagai orang yang mungkin ngefans sama orang, Rofah gitu. Oh Ustaznya lagi makan, oh Ustaznya lagi kayak WA. Kadang-kadang saya lagi kayak WA gitu, ada yang harus diberesin cepat. Ustaz lihat dulu ke kamera. Iya Ustaz, bentar lagi nih, tadi blur apa segala macam. Ini kan Rofah. Saya bayangin saya tuh masih bisa nolak kadang-kadang. Maaf ya, jangan foto sekarang. Maaf ya, saya lagi sibuk. Maaf ya, lagi makan atau apa. Maaf ya, lagi bete. bisa gitu kan ya. Tapi kalau Nabi nggak bakalan. Saking Rofahnya Nabi, saya kagum sama Rofah Nabi. Seandainya Nabi hidup di zaman kita sekarang, pasti banyak banget kan yang pengen foto sama Nabi. Kadang-kadang ada DKM di beberapa kota nih, kalau saya keluar kota kan kita coba mengkondisikan sewajar mungkin. Boleh foto, tapi kalau udah terlalu ramai kan jadi nggak maksimal ya. Saya kadang-kadang mau ceramah, tapi yang ngajak fotonya ramai, jadi udah nggak kondusif, ditahan. Kadang-kadang ada beberapa DKM inisiatifnya bagus. Siapa yang pengen foto semua selanan? Silakan baris. Siapa yang nyuruh nih? Akhirnya baris panjang. Ustaz, itu di luar banyak yang pengen foto. Udah diatur sama dia kan, ini luar biasa ya. Buat saya yang sekarang dalam kondisi yang orang pada ngajak foto tuh lama-lama capek juga gitu. Saya kebayang Rasulullah kalau hidup di zaman sekarang pasti nggak akan nolak kalau orang ngajak selfie. Nabi boleh selfie? Boleh. Nabi boleh selfie? Boleh. Nah, pasti boleh. Nggak mungkin Nabi jawab nggak boleh. Terus gimana dong kalau Nabi udah berat? Allah yang akan jadi manajernya Nabi itu. Nggak boleh. Kenapa? Ada ayatnya. Banyak dulu di zaman Nabi orang datang pengen curhat sama Nabi itu. Surat curhat, Al-Mujadilah. Nabi, saya pengen curhat. Nabi terus ngantri itu pengen curhat sama Nabi. Sama kayak ngantri pengen curhat ke Ustaz gitu. Banyak banget. Dan Nabi kan juga butuh waktu sendiri untuk istirahat, untuk keluarga gitu kan. Cuma Nabi tipe orangnya nggak bisa nolak. Nabi boleh curhat, boleh. Nabi boleh curhat, boleh. Nabi boleh curhat. Terus aja lewat japrian, lewat telepon, ketemu langsung. Semuanya pengen curhat sama Nabi. Akhirnya karena Nabi orangnya nggak bisa nolak, Allah turunkan ayat, kalau kalian pengen curhat sama Nabi, sedekah dulu. Sampai di kayak bahasa kita mungkin lebih ke dikomersilkan.
Bukan Nabi pengen, bukan. Cara Allah menghentikan orang-orang yang curhatnya nggak penting. Curhatnya bisa apa? Alhamdulillah istri saya baru hamil, boleh minta nama. Mungkin penting buat dia, tapi kan kalau jadi terlalu banyak kan lumayan juga buat energi Nabi kan ya. Padahal agenda dakwah Nabi banyak nih. Akhirnya Allah bikin ayatnya, walaupun itu ayatnya masuk sudah dihapus, tapi ayatnya masih ada, hukumnya yang dihapus di surah Al-Mujadilah. Kalau kalian pengen curhat kepada Nabi, sedekah dulu. Sejak harus bayar, kalau mau curhat sama Nabi, mulailah berkurang orang yang curhat. Tadinya yang curhat banyak banget nih, sejak berbayar udah nggak lagi. Sekarang kalau curhat registrasi dulu. Satu curhat, Nabi juga bingung berapa ya. Nabi nanya ke Ali berapa? Kata Ali, satu genggam gandum ya Rasul. Satu genggam gandum itu kurang lebih sekitar 3.000-an lah. 3.000, kata Nabi. Kamu mah zuhud banget, kata Nabi. Akhirnya ditetapkan sekian. Yang angka itu bikin orang kalau nggak penting-penting amat, malas lah curhat. Kalau penting banget dia akan bayar. Dan Nabi juga bukan untuk dirinya, disedekahin lagi buat fakir miskin. Itu pernah berlaku loh. Baca nanti surah Al-Mujadilah. Setelah udah kondusif, baru hukumnya dicabut sama Allah. Jadi Allah yang nge-manajerin Nabi, saking Nabi itu rafah, gak enak nolak. Nabi itu bukan tipe orang yang bisa nolak orang lain. Kalau ada yang minta sedekah ke Nabi, atau datang minta bantuan ke Nabi, gak pernah Nabi nolak. Gak pernah sama sekali. Kalau Nabi gak bisa bayar bantu dia, gak bisa ngasih ke dia, Nabi gak akan berhenti di situ. Nabi akan pegang tangannya, ngajak dia nyari ke orang lain yang bisa bantu dia. Maaf saya nggak bisa bantu apa-apa, yaudah yuk saya temenin nyari ke tempat yang lain. Ada yang bisa bantu dia, ada yang bisa ngasih dia makan, ada yang bisa ngasih dia tempat tinggal malam ini, ada sampai ketemu baru Nabi tinggalkan dia. Ini rofahnya Nabi, pengen jaga perasaan. Sampai-sampai sering menyulitkan diri beliau sendiri. Nabi pernah menjelang winter, menjelang musim dingin nih. Ada seorang gubernur Khurasan non muslim ngehadiahin sweater buat Nabi warna merah. Jadi ada sweater yang kayak rajutan gitu, handmade gitu, bagus dari Raja Khurasan, warna merah. Dia hadiahin buat Rasulullah SAW. Ini Muhammad hadiah sweater buat musim dingin. Pas musim dingin dipakai sama Nabi. Nabi kan bajunya sedikit ya, paling-paling juga cuman kurang dari 5 helai baju Nabi, sehingga ada yang dicuci, ada yang dipakai sama Nabi. 5 helai doang baju Nabi. Kalau kita 5 lemari. Sampai bingung nih baju yang udah dikasih orang tapi belum pernah dipakai gitu, masih ada labelnya. Nabi teh baju cuma 5 helai, kadang kurang. Sehingga waktu itu Nabi pakai sweater, nggak pakai daleman. Soalnya dalemannya lagi dicuci. Jalan musim dingin nih. Di Arab juga kalau lagi musim dingin di bawah 10 kan, dingin banget. Apalagi sekarang udah bersalju kalau sekarang mah. Keluar rumah musim dingin pakai sweater. Dilihat sama seorang laki-laki Badui. Badui itu mungkin orang jalanan lah yang mungkin secara bahasa juga kasar. Muhammad, bagus banget sweaternya, baru ya? Ya kata Rasul, alhamdulillah. Boleh saya minta? Oh boleh. Langsung dibuka sama Nabi, dikasih ke dia. Coba. Karena Nabi bukan tipe orang yang bisa nolak. Gak enak mau nolak, gak mau kecewain orang. Boleh saya minta? Boleh. Dibukain sama Nabi. Nabi pulang menggigil, kebayang gak tuh? Puncak musim dingin, buka sweater, nggak pakai baju, pulang menggigil. Dan dia tuh tega banget ngeliat Nabi kayak gitu, sampai sahabat marah sama dia. Kamu tega banget sih sama Rasulullah. Kalau kamu butuh baju minta aja ke kita. Kata dia apa? Bukan bajunya sih yang penting, kata dia. Ini bekasnya Muhammad dan berkah. Saya mencari berkahnya, bukan pakaiannya. Kalau pakaian kalian mah lebih bagus, tapi saya nggak butuh. Orang kalian nggak berkah gitu ya. Nabi nih. Akhirnya mereka udah nggak bisa komen lah, speechless lah. Nabi pulang gemetaran, dingin. Sampai di rumah dilihat sama Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Nggak ada apa-apa, ada baju lain. Ini masih basah, nggak apa-apa dipakai sama Nabi sambil selimutan. Kenapa? Ngasih buat orang yang meminta. Karena Nabi keseringan kayak gitu, Allah yang jadi manajernya Nabi. Gimana cara Allah jadi manajer? Ada yang datang ke rumah, Nabi boleh makan di rumah Nabi, nggak apa-apa kok, kita botram. Ada bawa makanan sendiri gitu kan, datang ke rumah Nabi. Ya, kadang Nabi nggak bisa nolak kan, saking rafah banget nih. Kadang-kadang kalau menurut kita agak-agak kurang wajar, saking solehnya Nabi itu. Ya, datang ke rumah Nabi. Nabi juga kan punya hak keluarga, istri-istri beliau, anak-anak beliau kan punya hak untuk dapat waktu dari beliau. Tapi tetap nggak bisa nolak, datang ke rumah Nabi. Datangnya juga nggak sekaligus, saling tunggu. Datang, jangan dibuka dulu ya Nabi, nunggu yang lain belum pada datang.
Ya kalian di mana aja? Ini kesasar, share location dong, share. Ternyata share disconnect 10 kilo bedanya. Cari lagi. Lama pokoknya kalau dalam imajinasi kita tuh lama. Datang satu-satu sampai udah lengkap semuanya. Semuanya udah silakan makan, dibukain, makan. Udah selesai makan, ngobrol. Lama-lama saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Ada orang mungkin saking sayangnya sama saya, kayak nyaman gitu ngobrol sama saya. Buka topik. Satu topik itu 10 menit. Ustaz, kemarin saya baru gini. Mulai ini saya. Oh gitu. Padahal udah nggak kuat. Tapi gitu kan basa-basi ya untuk menghargai orang. Selesai satu topik karena dia ngerasa kayak nyaman gitu ngobrol, buka topik yang kedua. 10 menit lagi nih. Topik kedua selesai, topik ketiga. Dan itu wajar, banyak orang kayak gitu. Di zaman Nabi lebih dari itu. Karena orang ke guru aja bisa kayak gini, apalagi ke Nabi kan. Nabi, yang kedua, saya juga Rasul. Akhirnya semuanya pada ngomong dan Nabi diem aja nungguin, tetap senyum, tetap udah ngantuk-ngantuk. Istri beliau udah bete di kamar, nggak datang Nabinya teh. Gimana ini? Nggak ada Abu Bakar, nggak ada Umar yang biasa nge-manajerin Nabi nih. Sekarang nggak ada siapa-siapa, Nabi sendiri aja. Turun ayat di surat Al-Ahzab. Kalau kalian udah selesai makan, jangan meneruskan pembicaraan, pulanglah. Barulah Nabi bilang, alhamdulillah turun ayat, kata Nabi. Masya Allah. Gara-gara kita lama di rumah Nabi, akhirnya dapat ayat. Hebat juga nih, apa ayatnya Nabi? Bacain dong. Gak apa-apa dibacain, gak apa-apa. Kalau kalian udah selesai makan, pulanglah. Oh gitu, astagfirullahaladzim, pada bubar gitu. Jadi Allah yang nge-manajerin Nabi, saking Nabi gak enakan coba. Ini nih artinya Rofah, tapi kadang-kadang Rofahnya kok Nabi doang yang Rofah ya, umatnya gak Rofah. Harusnya kita kayak gitu, ke orang lain tuh Rofah. Gak enak lama-lama, gak enak. Sifat gak enak itu bagian dari sifat sunnah Nabi loh. Gak enak kalau komen di depan umum, gak enak kalau kita menjas, gak enak kalau kita marah-marah, gak enak kalau kita coret-coret mukanya, gak enak apa gitu. Gak enak, jaga perasaan orang lain teh. Nah ini namanya Rofah. Kalau hidup kita penuh dengan kayak gini ke orang lain, insya Allah akan lebih nyaman cara gaul kita, masyarakat kita. Giliran orang lain ke kita, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalau kita lapang dada, ringan beban kita tah. Kenapa kadang-kadang punggung kita nih di sini tuh pundak kita rasanya kayak keras gitu kan ya, kebanyakan pikiran. Pas kita dipijat, kenapa nih keras banget? Stres. Kenapa kok bisa stres? Dadanya sempit. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang, gor gitu. Naruh lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi, taruh lemari satu udah gak bisa ngapa-ngapain kan ya. Jadilah syarh sadar, berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita, sehingga kita gak gampang nyesek, kita gak gampang stres, kita gak gampang nyimpen, gak gampang sakit punggung kita. Kayak gitu Allah bilang, alam nasyrah laka sadrak. Kalau udah lapang dada, wa wada'na anka wizrak, kami turunkan beban-beban kamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Caranya gimana? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kan ajaran supaya syarhus sadar. Pasti ada kebaikan di sini, pasti ada kebaikan di sini. Minta aja sama Allah, minta tolong kepada Allah, maafkanlah dia, supaya kita enggak angqadallah, enggak memberatkan punggung, enggak jadi berat sendiri gitu. Jadi stres sendiri, jadi kayak terbeban sendiri. Ini kalau orang kepada kita, kayak misalnya cara lapang dada itu kayak husnuzon, salah satu yang paling penting. Oh, pasti bukan saya maksudnya. Kadang-kadang kan kita suka baper sendiri ya. Ada yang ngomong apa, chat di grup, kita ngerasa kayak di-spam gitu. Wah, ini gua banget nih yang diomongin. Padahal enggak. Bukankah kita sering dengerin khutbah atau ceramah seseorang ustadz itu, kayak ustadz itu kenal kita banget? Kok ustadz itu jadi tahu masalah saya sih? Enggak, dia nggak tahu masalah kita. Allah yang menuntun lisannya karena pengen menasihati kita lewat dia. Tapi dia nggak tahu, jadi jangan kegeeran dan jangan baper sendiri.
wow Ustaz ini pasti ngomongin saya nih. Enggak, Ustaznya juga nggak tahu masalah kita. Kadang ada beberapa kasus yang saya pernah kayak gitu, saya lagi ngomongin apa, terus tiba-tiba ada jemaah yang kayak tersinggung. Wah, Ustaz ngomongin saya di depan umum. Siapa juga orang saya nggak kenal orangnya. Kenapa kok persis? Saya juga sering kayak gitu kan, udah 2 tahun ini kan saya nggak khutbah Jumat nih. Kenapa nggak khutbah Jumat? Salah satu alasannya saya pengen Jumat itu privasi waktu buat anak laki-laki saya. Karena dia sekarang udah 3 tahun, saya kasih jatah pokoknya Jumatan harus di Cianjuang barengnya ya. Karena saya pengen dampingin dia ke masjid hari Jumat. Alasan kedua, ada penyakit ustad yang dulu pernah saya alamin. Apa penyakit ustad? Keseringan ngomongin nasihati orang, jarang dinasihati. Nah, saya pengen Jumat itu waktu saya mendengar nasihat buat diri saya sendiri. Awal-awal itu benar terasa. Pas pertama dengar khutbah orang, apaan sih ini kayak gini ngomongnya, ada ego ustad kayak gitu tuh muncul tuh. Itu kan yang lagi diobatin tuh. Wah nggak gini, saya tahu dalilnya lebih dari ini. Mulai muncul gitu-gitu tuh. Awal-awal kayak gitu, tapi astagfirullahaladzim, sombong banget sih gua. Terus kalau ada yang ngomongnya kadang-kadang kayak nggak mungkin belum terbiasa ngomong depan umum, agak apa nervous mungkin atau agak-agak kaku gitu, muncul rasa sombong. Tapi lama-lama di recovery, diperbaiki. Apa kalau saya menghargai dia walaupun nggak bagus, nanti orang akan menghargai saya ketika saya nggak bagus performnya. Jadi pas saya duduk gitu, dia ngomongnya kayak muselin banget, boring banget tuh ceramahnya, tapi saya tetap, padahal boring banget ceramahnya, tapi saya kayak menghargai. Apa yang saya maksud di situ? Saya pengen juga orang kayak gitu ke saya kalau saya ceramah. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu sekarang. Apaan sih Ustaz, tapi masih aja gini. Padahal boring banget ceramahnya. Kenapa? Mungkin karena saya juga menghargai ceramah orang yang mungkin belum terlalu terbiasa ceramah. Ini yang saya pelajari ketika nggak khutbah lagi. Ditambah lagi sering banget saya kayak ngerasa si khotib ini kayak ngerti banget apa yang saya sedang alamin. Kayak baru lagi baper sama teman, lagi baper sama istri, langsung ceramahnya tentang suami kepada istri. Loh, kok tahu banget sih masalah saya? Kan sering kayak gitu kan? Itu bukan karena dia tahu loh, Allah yang maha tahu. Allah lagi menuntun kaki kita melangkah ke masjid yang khutbahnya tema itu. Dan Allah menuntun lisan ustadz untuk ceramah pas waktu kita datang tentang tema itu. Allah yang lagi nasihatin kita lewat lisan seorang ustadz. Jadi jangan baper. Gitu juga ke teman. Bukan dia tahu masalah kita, pengen nyindir kita, pengen nyepet kita, enggak sama sekali. Jadi legowo, syarhus sadar. Salah satu caranya husnuzon. Ibu ada yang cewek-cewek juga, kalau lagi ngobrol sama teman-temannya, tiba-tiba ada yang kecelutukan ngomong apa, jangan langsung diem. Wah, mungkin saya nih, pasti saya maksudnya. Belum tentu, husnuzon aja. Mungkin dia emang nggak tahu masalah kita. Teman-teman yang lain tahu kecuali dia yang ngomong nih. Berarti jangan-jangan kita udah baper habis-habisan, udah habis air mata kita nangis sepanjang malam, ternyata nggak ada masalah. Kan konyol banget kan. Kita udah curhat kemana-mana, udah marah ke siapa-siapa, terus udah nangis sepanjang malam, udah bengkak matanya. Besok pas tabayun, maaf ya saya nggak tahu kalau ada masalah itu. Oh jadi kamu nggak tahu? Nggak tahu, rugi dong air mata saya udah 1 ember. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena kita nggak sadar, nggak husnuzon dulu sama orang lain. Kalau misalnya menurut kita dia tahu banget masalah saya masih diomongin, oh mungkin dia silap, mungkin dia lupa, mungkin dia terlanjur ucap, atau enggak dia pasti konsep tuh, soalnya captionnya tuh panjang banget, pasti dia nulis. Kalau gitu mudah-mudahan dia udah sadar sekarang. Belum sempat aja minta maaf ke kita, yang jelas dia udah sadar, udah minta ampun ke Allah. Husnuzon. Bukankah Allah mengatakan ijtanibu katsiran minaz-zon? Satu-satunya yang layak kita suuzon itu cuma setan, bukan orang. Minimal kita bilang bukan dia nggak maksud kayak gitu. Setan yang menuntun lisan dia, setan yang bikin dia mengatakan itu, dan dia udah sadar sekarang. Setan aja yang disalah-salahin, nggak apa-apa. Apa salah saya kata setan? Ya emang salah. Apa salah saya? Ya kamu jadi setan gitu. Kan suuzon yang diperbolehkan buat setan doang kan. Kayak Nabi Yusha ketika lupa masalah ikan dengan Nabi Musa pas nyari Khidir, apa kata Nabi Yusha? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Maaf ya Nabi Musa, tidak ada yang buat saya lupa kecuali syaitan. Jadi
Tapi yang dikambing hitamkan oleh Nabi Yusha adalah setan. Lagian kalau kita ada masalah, pasti kita ngomongnya apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan bilang, enggak, saya nggak godain kamu aja sendiri kegeeran. Kan bisa aja gitu kan ya. Tapi tetap itu udah fitrah. Nah, dia setan. Tapi kalau jin enggak, kita nggak boleh suuzon sama jin. Ada penampakan apa nih kayaknya mau ganggu saya sholat tahajud nih, enggak, dia cuma lewat doang gitu. Tapi kalau setan bener nggak khusyuk, pasti setan. Nggak bisa move on, pasti setan. Wujudnya manusia. Kan setan itu minal jinnati wan nas ya, dari jin dan manusia tuh. Enggak. Bercanda, astagfirullahaladzim. Nanti saya di report, di ban lagi akun saya sama mantan-mantan. Banyak gini. Oke. Dari orang ke kita, syarhus sadar. Secara syarhus sadar, lapang dada gimana? Dan ini nggak bisa sekaligus, teman-teman. Saya juga masih belajar husnuzon. Oh mungkin. Iltamis li akhika alfa uzrin. Cari 1000 alasan buat saudara kamu. Kalau nggak bisa gitu, minimal cuek. Arti cuek, gak usah dipikirin, gak usah dibahas. Kadang-kadang ngebahas satu masalah sebetulnya cara lain buat setan untuk bikin kita gak pernah bisa selesai dengan masalah itu. Terus saja dibikin berlarut-larut. Kayak ada teman kita habis ada masalah sama temannya yang lain, gak usah dibahas sama kita. Kemarin gimana masalahnya, udah beres? Jangan ditanya, udah aja lupain. Begitu kita tanya, dia akan bilang lagi, ya tuh enggak apa, kemarin dia masih ngomongin saya. Oh gitu, terus kita pancing-pancing lagi tuh. Harapannya apa? Niat kita pengen empati, padahal itu bukan empati. Pengennya kita berpihak sama dia, itu nggak berpihak. Tahu nggak apa arti namimah atau mengadu domba? Kata Nabi, la yadkhulul jannah an-nammam. Nggak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nggak akan masuk surga. Nah, adu domba itu ada dua, teman-teman. Ada adu domba orang yang memang jahat, ada adu dombanya orang soleh. Orang soleh juga bisa mengadu domba. Gimana caranya? Kalau orang yang gak soleh mengadu domba, dia sengaja membuat fitnah di antara dua orang sehingga mereka jadi baperan, jadi putus silaturahim. Ini gak soleh. Insya Allah kita gak akan kayak gitu. Saya yakin gak ada niat kita ngadu domba orang. Tapi kita mungkin banget terjebak di adu domba yang kedua. Adu dombanya orang soleh nih. Gimana ngadu dombanya? Nih saya kasih contoh. Si A ngomongin si B di depan kita, tapi nggak sampai kan ke si B. Kita yang dengar, si B nggak dengar. Misalnya kayak dia lagi ngejapri kita, yo dia gini. Kita kan yang tahu. Terus kita capture, kita forward ke si B. Ini aku bukan mau manas-manasin ya, tapi ini cara jawabnya gimana nih, dia ngomong kayak gini tentang kamu. Kita capture, sakit hatilah si B. Oh ternyata dia ngomongin saya di belakang. Itu perumpamaannya kata para ulama. Si A manah si B, tapi nggak kena, anak panahnya jatuh di lantai. Kita ambil, kita tusuk ke dadanya sambil kita katakan ini bukan dari saya, dari dia loh ya. Kayak gitu analogi. Itu namimahnya orang soleh, adu dombanya orang soleh. Jadi kita nggak niat memfitnah, kita niat pengen menyampaikan kebenaran, kita lagi empati, pengen tabayun. Gak usah tabayun kepada korban, tabayunnya kepada pelaku. Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Gitu, nanya ke pelaku. Jangan, bener gak yang dia omongin? Jangan, salah nih. Konsep tabayun itu bukan kepada korban yang dibicarain, kepada yang gak bicarain. Jadi kayak ada teman kita yang ngomong hal-hal yang gak benar, tanyanya balik ke dia, apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Kalau benar, gak usah disampaikan. Kita kebalik, dia ngomongin kamu kayak gini, bener gak? Nah, ini konsep tabayun yang akhirnya bukan tabayun jadinya namimah. Udah jatuh tuh anak panah di lantai, kita ambil, kita tusuk. Ini bukan dari saya dari dia. Dia terus ketusuk, makasih ya kamu udah nyampain anak panah ini ke saya. Dia emang gak benar nih orangnya. Padahal yang nusuk bukan dia loh, orang ini nih. Kan kita kadang-kadang kayak jadi akrab gitu dengan orang yang sering ngebukain sebuah masalah ke kita kan. Walaupun bikin kita bete, kita anggap dia kayak setia banget, berpihak banget sama kita, empati banget. Enggak, ini salah. Enggak kayak gini caranya. Harusnya kita bilang, kalau kamu tahu itu nggak nyaman buat saya, jangan disampaikan. Gitu harusnya. Tapi
dia ngomongin kamu, biarin aja dia ngomongin, yang penting kan saya nggak dengar, sehingga saya nggak sakit hati ke dia. Mudah-mudahan Allah maafin dia, kan selesai. Justru gara-gara kamu sampaikan ke saya jadi sakit hati ke dia. Allah nggak maafin dia, Allah nggak maafin saya nih. Putus silaturahim kita berdua. Kamu nih pelakunya nih. Kok jadi saya sih? Ya kamu. Oh, rame orang segitiga. Kan ini yang terjadi kan selama ini. Ini lebih realistis menurut saya daripada namimah yang memang niatnya jelek. Buat saya sih, saya husnuzon sama kita semuanya. Gak ada lah niat kita jelek pengen memfitnah orang, gak. Tapi seringnya kita terjebak tanpa kita sadari. Justru karena kejujuran kita, karena keakraban kita dengan teman kita, jadi kita ngebuka hal-hal yang dia nggak perlu dengar. Itu sering banget kayak gitu. Saya juga kadang kayak gitu, misalnya ada yang bicara apa tentang istri saya nggak suka tuh. Dia bicarain istri saya gini misalnya depan temennya ngasih tahu ke saya. Terus saya kan jadi sakit hati sama orang itu ya. Saya juga ngasih tahu ke istri saya lebih sakit hati lagi sama dia. Ini salah, dia salah, saya salah. Harusnya saya diem aja. Papa udah tahu kan masalah ini, kenapa nggak kasih tahu ke mama? Karena papa berharap mama nggak tahu. Tapi daripada mama tahu dari orang lain, ya berarti orang itu yang salah, bukan papa. Kenapa dia ngasih tahu ke mama? Kan gitu kan? Jangan sampai ya Pak, mama tahu dari orang lain. Jadi kalau ada yang kayak gini-gini harus papa yang ngomong ke mama. Nggak, itu salah konsepnya. Nggak boleh kita menyampaikan sebuah informasi walaupun benar, apalagi belum tentu benar, walaupun benar kepada orang yang kalau dia dengar dia akan sakit hati atau sedih. Nggak boleh. Diamin aja. Kalau ada hal yang nggak benar, kita yang mengklarifikasi. Nggak kayak gitu. Saya kenal dia gitu. Jangan biarkan dia tahu masalah ini. Kalau terlanjur tahu, berarti ada orang yang nggak tahu konsep namimah level 2. Namimah level 1 memang nggak ada niat baik. Namimah level 2 justru karena niat baik. Kan saya pernah bilang, ternyata banyak hadis palsu itu mulai munculnya lewat siapa? Viralnya itu gara-gara ulama-ulama yang soleh. Jadi banyak riwayat hadis palsu itu diantara para ulama yang soleh loh. Bukan sengaja pengen memalsukan hadis. Kenapa? Karena ulama soleh ini terlalu husnuzon. Misalnya nih, ada yang datang ngomong ke saya, Ustaz, saya pernah mendengar hadis gini. Saya sebagai Ustaz, oh gitu? Ya, saya nggak pernah curiga kalau dia itu nggak jujur, atau kalau dia itu dengarnya nggak utuh, sehingga saya meriwayatkan lagi. Orang dengarnya dari saya juga nggak curiga kalau saya akan main-main dengan hadis kan, sehingga tersebarlah hadis palsu. Bukan karena ada orang yang jahat, ada memang sebagian hadis palsu gara-gara pedagang. Biasanya hadis palsu itu pedagang, penguasa, dan ulama. Ini 3 penyebab hadis palsu. Pedagang pengen melaris barang dagangan. Siapa yang memakai jubah atau sorban 7 meter di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan dijauhkan dari api neraka 7 kali langit dan bumi. Untuk jualan sorban 7 meter. Siapa yang makan buah ini maka dibebaskan dari sihir. Dia jualan buah itu. Ini bisa muncul hadis palsu dari penguasa. Siapa yang mengangkat seorang penguasa yang kayak gini, maka Allah melaknat dia. Gara-gara apa? Saingan politik. Ulama menyebarkan hadis palsu. Kenapa? Karena nggak pernah berpikir orang akan bermain-main dengan hadis Nabi, sehingga dia percaya aja kepada orang itu. Baru nanti di masa berikutnya, ulama ketika ngelihat banyak banget hadis palsu, mereka perbaiki. Ini riwayatnya dari siapa? Bisa jadi periwayat hadis palsu itu adalah orang soleh, ulama besar. Kenapa bisa ngeriwayatin? Husnuzon. Gak mungkinlah dia bohong atas nama Nabi. Langsung diriwayatkan balik kepada orang lain. Orang yang mendengar, gak mungkinlah Ustaz bohong atas nama Nabi. Terus aja hadis palsunya nyebar. Itu. Jadi namimah, mengadu domba juga bisa kayak gitu. Gara-gara kita terlalu akrab dengan teman kita. Kemarin ada yang ngomongin kayak gini, benar nggak? Siapa? Si Fulan. Tapi ini aku karena ke kamu dekat ya teman, jadi aku sampaikan nih. Terus yang teman yang dengarnya, makasih ya udah disampaikan. Kenapa makasih? Harusnya kita bilang, lain kali jangan disampaikan ya kayak gitu-gitu ke saya. Harusnya kayak gitu. Kenapa kita malah makasih? Makasih ya udah nyakitin hati saya kan gitu kan ya? Masalah ini mah. Makasih ya udah bikin malam saya nggak tenang. Makasih ya udah bikin saya bete. Buat apa? Jangan disampaikan. Makanya ketika Nabi mau ketemu seorang sahabat mencegah di tengah jalan. Ya Rasulullah, Rasul udah kenal dengan orang itu? Belum. Orang itu ya Rasul, stop kata Nabi. Kamu ingin menyebutkan aib-aib dia tentang saya?
Rasul, biar Rasulullah tahu siapa orangnya. Jangan, saya nggak mau ketemu seseorang yang membuat saya bete duluan tentang dia. Biar saya ketemu dengan dia dan saya nggak tahu apa-apa tentang dia. Jadi Nabi bisa nyaman. Ini cara Nabi menghargai orang lain. Jadi teman-teman, kalau kita ke orang jaga perasaannya, kalau orang ke kita berlapang dada, husnuzon, maafin, lupain, gak usah dibahas, gak usah diperpanjang. Ya, apalagi kita sampai ada kasus misalnya ada dua orang yang lagi punya masalah rumah tangga, kita kayak sebagai temennya atau fansnya atau followersnya, kita kayak pengen nunjukin sikap membela gitu. Salah satunya kita bela, akhirnya kita bikin akun khusus untuk pembela si A, yang B juga pembela si B. Akhirnya kita rame gitu. Sebetulnya kita lagi mengadu domba dua orang suami istri ini. Maksudnya kita kalau nggak bisa mendamaikan, diam, biar mereka menyelesaikan masalah mereka atau selesai dengan sendirinya karena tidak ada yang respon. Makin direspon makin ramai nih. Itu kan terjadi. Jangan-jangan nauzubillah nih teman-teman, ada peran kita di dalam perceraian dua orang yang mungkin terjadi, atau 3 orang atau 4 orang atau sekian banyak orang cerai gara-gara kita nih. Kenapa gara-gara saya, Ustaz? Gara-gara kita ngebelain dia. Makin dia mantap untuk menceraikan pasangannya. Benar juga ya kata kamu, berarti saya harus menceraikan istri saya. Enggak, saya nggak nyuruh cerai ya, tapi dia emang kayak gitu orangnya. Dan sering kayak gitu. Ke teman kita juga kayak gitu, ke kantor, di kuliah, di persahabatan. Ini namimah. La yadkhulul jannah an-namam. Gak masuk surga orang yang menyebarkan permusuhan atau mengadu domba. Terakhir, mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjalankan dua konsep ini. Satu surat At-Taubah, Ra'fah. Satu lagi surat Al-Insyirah, Syarhus Sadar, dalam bergaul kita. Sehingga insya Allah kita gak punya banyak masalah di antara teman-teman kita. Udahlah, jangan sampai kita larut terus membahas masalah pribadi. Ada banyak masalah umat yang harus kita bahas. Kalau kita benar-benar seorang muslim yang empati kepada umat, ini kita habisin energi kita buat ngomongin